puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa kembali. Dan saat ini kita akan berada kembali di dalam Mesbah Doa dan Renungan. Dan Bapak Saudara Kesuan, sebelum kita masuk di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama dalam pergumulan-pergumulan kita. Mari kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang tetap setia di tengah kehidupan pergumulan yang sedang kami hadapi. Bahkan Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan atas segala intervensi campur tangan lawatan-Mu bagi seluruh dunia, bangsa kami Indonesia, khususnya dengan berbagai macam hal yang terjadi secara khusus bagi penanganan terhadap bencana COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, dalam Mesbah Doa dan Renungan ini kami minta lawatan Tuhan lewat kuasa Allah, lewat Roh Kudus dalam nama Yesus yang dicurahkan bagi kami semua, supaya lewat Mesbah Doa dan menjadi berkat bagi banyak orang lewat seri firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan semua kami menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan akan semua pelayanan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Kali ini dalam Mesbah Doa dan Renungan saya akan mengambil kembali dalam kitab Daniel. Pada waktu yang lalu, session yang lalu, atau saya sampaikan session pertama itu dengan tema kualitas iman di tengah kesulitan. Berbicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego pada saat mereka menunjukkan kualitas iman mereka, sampai pada akhirnya mereka dibuang ke dalam lautan api, dan kemudian disitulah ada kelepasan, ada pemulihan, mereka diberkati. Daniel pun yang sama, kisah tentang Daniel berada di lubang singa atau dijebloskan ke lubang singa, dan perkara-perkara Tuhan terjadi bagi dia. Bapak Saudara Tuhan, di dalam Daniel pasal 6, tapi kita cukup baca ayat 11 dan ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuja Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, ini kisah tentang Daniel yang kemudian dijebloskan ke dalam lubang singa oleh karena dia dihasut, diprovokasi oleh orang-orang yang iri dengki oleh karena jabatan-jabatan yang dimiliki, oleh karena kemampuan roh yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa di zaman daripada Raja Darius di wilayah Babel, Raja Darius berkenan untuk bagaimana memperluas, memperkokoh kerajaannya dengan memilih 120 orang terbaik di kalangan bangsa Babel. Dan kemudian memilih dari 120 orang itu, dia memilih 3 orang pejabat tinggi, 3 orang punya jabatan tinggi untuk membawahi 120 raja itu. Upayanya supaya bagaimana kerajaan itu semakin mengalami suatu kejayaan dan kemakmuran. Daniel salah satu tokoh di dalamnya dipilih dalam jabatan 3 jabatan pejabat tertinggi itu. Kemudian kita mencatat di sini bahwa Daniel didapati punya kemampuan roh, hikmat, kemampuan, akal budi yang sangat luar biasa. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, Daniel diberikan Allah kemampuan hikmat yang sangat luar biasa selain Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat mereka dibuang ke Babel. Daniel memiliki kemampuan untuk menafsirkan tulisan-tulisan, bahkan mimpi-mimpi. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian dalam hal pemerintahan didapati bahwa dia punya kemampuan yang tidak ada cacat celah. Orangnya dikatakan di dalam ayat yang ke-5 misalnya, di situ dikatakan bahwa kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapatinya seluruh kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Haleluya. Ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Haleluya. Bapak Mama Saudara Tuhan, persoalan yang sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berada di dalam kalangan Babel. Mereka berada di kalangan, mereka minoritas, dan itu sama juga dengan Daniel. Ini persoalan yang tentu dalam hal ini adalah di Babel adalah kehidupan
pada umumnya prinsipnya adalah penyembahan berhala, tidak mengenal Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang kudus dan mulia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian inilah persoalan di sini adalah Daniel dalam hal ketekunan, peribadatan, itu yang dicari kesalahan untuk bagaimana mencari membuat suatu undang-undang ataupun memprovokasi raja supaya mendapat satu jalan cara, yaitu dengan cara dia beribadah. Yang kemudian dalam hal ini yang didengar oleh Daniel. Kemudian dalam hal ini raja sudah berjanji, bertitah dan mulai perintah bahwa setiap orang yang tetap beribadah kepada Allahnya selain daripada menyembah kepada raja itu sendiri, maka dia akan dibuang ke dalam lubang singa. Situasi kesulitan masalah ini tidak membuat Daniel untuk kemudian dia kendor ataupun dia mencari suatu pengharapan lain atau menjadi satu ilah Allah lain. Dia tetap yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan. Itulah kualitas iman di situ. Mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan apapun persoalan, karena dia tahu bahwa kesulitan persoalan yang ada adalah di dalam sepengetahuan Tuhan. Bahkan Tuhan mampu dan sanggup untuk melepaskan dia dari setiap situasi bencana itu, yaitu tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi ini. Kita pun demikian Bapak Mama Saudara Kristen. Persoalan yang sama bahwa pada saat kita ada di kalangan, misalnya katakanlah mayoritas, kita minoritas, dan kemudian di situ suatu tekanan dan datang kemudian dengan berbagai macam cara. Ingat bahwa tokoh-tokoh ini telah menunjukkan betapa mereka mengandalkan Tuhan. Bahkan cerita kisah yang lain, Daniel dalam kisah ini dia tetap mengandalkan Tuhan. Bukti dia mengandalkan Tuhan di sini pada ayat yang ke-11 dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya, mengandalkan Tuhan. Dan dia membawa persoalan masalah ini, kesulitan yang dia hadapi, kesukaran yang dia hadapi ini hanya di dalam tangan Tuhan. Karena dia tahu bahwa pada saat dia menjadi bagian orang yang kecil ataupun orang yang tidak diperhitungkan, minoritas, tapi dia punya Allah yang besar yang mampu memberikan jalan keluar, mampu untuk menjawab setiap persoalan dan mampu memberikan dia berkat-berkat perlindungan dalam semua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama Saudara Kristen, ditunjukkan di sini bahwa satu kebiasaan dia yang dilakukan adalah sebelum ataupun masa normal ataupun kesulitan adalah kebiasaan dia adalah berdoa, memuji, menyembah Allah, berlutut di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang membuat menyatakan ketekunan itu dia lakukan. Bukti imbas daripada ketekunan inilah yang kemudian dia memiliki suatu kualitas iman di sini. Ketekunan itu akan memberikan dia suatu hal yang berdampak kepada dia bisa tahan uji di balik daripada kesesaran. Dari ketekunan itu dia bisa tahan uji dan kemudian dia punya harapan, dan pengharapan itu pasti tidak akan mengecewakan. Karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, haleluya, Bapak Mama Saudara Kristen. Inilah yang satu hal yang kemudian didapati di sini bahwa Daniel dalam hal ini dia menunjukkan itu semua, bahwa dia tekun di dalam doa, dalam penyembahan, dalam pujian, bahkan di dalam hal dia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya dengan doa, penyembahan, pujian kepada Allah sebagai wujud tadi mengandalkan Tuhan, ketekunan dia, dan dia mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, maka itulah kekuatan dia yang akan dia dapati untuk dilepaskan daripada bencana itu sendiri. Bapak Mama Saudara Kristen, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 firman Tuhan juga berkata bahwa karena engkau setia dengan tekun menantikan aku lewat melakukan firmanku, maka engkau akan terlindung daripada bencana yang akan datang melanda seluruh dunia. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian ditunjukkan oleh Daniel, dia tetap hidup di dalam ketekunan. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa tentu apa yang Daniel lakukan ini oleh karena tuntunan roh, oleh karena tuntunan Allah, bahwa dengan kekuatan Allah lewat Roh Kudus yang menuntun dia, memampukan dia, itulah yang bisa membuat dia untuk dia terlepas daripada situasi kesulitan itu sendiri. Jadi begitu pula Bapak Mama Saudara Kristen, bagi Bapak Mama saya dan Saudara, untuk kemudian kita sangat butuh Roh Kudus. Karena firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 berkata bahwa Tuhan itu roh, dan di mana ada Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kita dimampukan, kita dimemegang, kita dipulihkan di setiap situasi bencana dan kesulitan apapun. Dan untuk itu Bapak Mama Saudara, kita sangat butuh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus juga telah memberikan satu jaminan bahwa ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, pada saat sebelum dia naik ke surga.
Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian yang ketiga. Yang keempat, Bapak Mama Saudara, kita dapati dalam bacaan kisah tentang Daniel dibuang ke lubang singa. Pada saat itu kemudian Daniel dibuang ke lubang singa. Yang kemudian di situ didapati, disitulah dia tetap menyaksikan tentang kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita baca tentang kisah di mana pada saat dia di dalam buang ke dalam lubang singa, pada ayat yang pada pasal 6 ayat yang ke-21, 22 dan 23. Dan ketika ia sampai dekat itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat yang 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya. Menunjukkan di sini bahwa Daniel tetap bersaksi di tengah kesulitan, menyaksikan tentang kemurahan kebaikan Tuhan apapun itu, tidak mengandalkan diri. Dia tetap menyaksikan tentang kebesaran anugerah kasih Tuhan di tengah situasi kesulitan yang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai tetap menyampaikan kabar baik, tetap menyampaikan, memberitakan kabar keselamatan. Juga setiap kita semua untuk tetap mengakui tentang kepemimpinan Tuhan Allah kita yang hebat dan luar biasa, yang kemudian dalam perjanjian baru telah dibuat satu hal yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Tuhan yang ada di dalam dunia. Itulah wujud kehadiran Allah dalam dunia. Sehingga demikian di dalam firman Tuhan juga di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33 tulis berkata bahwa setiap orang yang mengakui di hadapan manusia, dia juga mengakui di hadapan Tuhan. Setiap siapa menyangkal dia di hadapan manusia, dia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di sorga. Itu kemudian yang memberikan suatu kepastian bahwa Tuhan Yesus tetap setia dan tidak pernah ingkar janji. Pada saat saya dan saudara mengakui dan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kepada dunia bahwa Dialah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang pemilik kuasa bagi sorga dan bumi, maka kita mendapat berkat pengakuan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan memberikan bagi saya dan saudara. Kelima adalah bagaimana Daniel pada saat mengalami dengan berita itu yang tadi dia mengandalkan Tuhan dengan berdoa, menyembah, ketekunan yang dia dilakukan, bersaksi, kemudian dia terus dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian yang berikut adalah dia tetap menunjukkan bahwa imannya bukan saja bicara, bukan dalam hati, tetapi dalam bentuk tindakan. Sekalipun dia harus digiring masuk ke dalam lubang singa, tetap dia telah menunjukkan iman dan percaya dia. Membuktikan di situ yang tadi kita baca di dalam pasal 6 ayat yang ke-21 sampai dengan 23, menunjukkan ada kesaksian Daniel di situ, kemudian iman dia di situ ditunjukkan tentang Allah yang dia percaya, kemudian diakui oleh juga Raja Darius pada saat itu, yang kemudian juga dia menyatakan di sini bahwa di dalam hal ini dia tidak melakukan kesalahan kepada Allahnya dan juga kepada Raja Darius pada zaman itu. Dia menunjukkan satu iman di mana diikuti dengan perbuatan. Iman percaya kepada Tuhan, perbuatan juga diikuti yang tidak tanduknya. Itu yang membuat di mana dia mendapat tempat yang layak di hadapan Tuhan. Menunjukkan kualitas iman, mengandalkan Tuhan, tetap tekun dalam doa, pujian, penyembahan, baca firman, renungkan firman. Kemudian tetap hidup dan tuntunan pimpinan Roh Kudus, yang kemudian tetap punya kesaksian, tetap punya suatu pernyataan sikap iman di tengah situasi kesulitan apapun, bahkan tetap hidup dan perbuatan-perbuatan tetap bentuk wujud percaya iman kepada Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Tuhan, maka kita pasti akan memperoleh berkat dan keselamatan. Salah satu contoh yang sering saya angkat, contoh salah seorang penjahat di atas kayu salib. Detik-detik terakhir dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus, dan dia berkata bahwa Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, maka selamatkanlah aku. Yesus Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu, hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu kita bisa baca di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-42 dan 43. Situlah menyatakan contoh penjahat itu. Pengakuan dia, penyataan dia memperoleh keselamatan. Di samping itu ada pertobatan yang dia lakukan di atas kayu salib, membuat dia mendapat tempat yang layak di hadapan Allah di dalam nama Yesus. Jaminan keselamatan, bahkan berkat-berkat menjadi bagian bagi Bapak Mama saya dan saudara juga di tengah situasi pergumulan. Untuk itu kita tidak boleh cemas dan takut apa yang menjadi persoalan beban kita, apapun yang sedang kita hadapi. Percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus tetap setia. Bukti adalah dia mati di atas kayu salib. Bagi saya dan saudara,
Dia memberikan jaminan itu untuk keselamatan bagi saya dan saudara. Mengampuni kita orang berdosa, memberikan kelepasan, memberikan pemulihan dan keberkatan bagi kita semua. Jalani semua hidup ini seperti Daniel. Tidak takut terhadap masalah, tetapi berjalan. Sekalipun kita ini mungkin dipandang kecil, kita ini dianggap sebagai minoritas ataupun orang yang tidak punya katakanlah power. Tetapi ingat, Allah itu lebih daripada pemilik power, itu kekuatan yang besar, hebat, dahsyat di dalam nama Yesus, yang memberikan kelepasan, yang memberikan anugerah, yang memberikan perkara-perkara mujizat, yang menyertai Bapak Mama, Pak Saudara, semua kita semua. Yang penting, yang tadi, tunjukkan kualitas iman kita di tengah bencana, tantangan, persoalan, kesulitan apapun. Mengandalkan Tuhan, tetap tekun di dalam doa, pujian, penyembahan, baca firman, merenungkan, terus hidup di dalam kepimpinan Roh Kudus, dan itu suatu kebutuhan. Kemudian terus bersaksi, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam apapun itu. Entah pada saat kita berhasil ataupun dalam suasana normal ataupun mungkin tidak, tetap menjalankan itu dengan pengakuan pernyataan bahwa yang terbaik hanyalah Yesus, Dia Sang Juru Selamat dunia. Yang kemudian terus hidup dalam iman dengan tetap percaya pada Tuhan dan tetap bertindak di dalam setiap perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian sedikit renungan firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, betapa luar biasa akan firman Tuhan, bahwa Daniel dia punya kualitas iman yang sangat luar biasa. Di tengah kesukaran yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, dia sendirian, dia minoritas, dia sangat kecil, tapi dia punya satu hal yang dia tunjukkan bahwa dia punya Allah yang besar, Allah yang hidup dan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dan pada saat ini pada renungan Tuhan, mari Tuhan berkati kami semua. Apa yang menjadi beban pergumulan pribadi, rumah tangga, persoalan kehidupan sosial, dampak-dampak daripada bencana-bencana yang ada, termasuk virus corona, Tuhan tolong ada pemulihan, ada kelepasan, dan Tuhan tolong ada hal-hal yang luar biasa terjadi, ada perkara-perkara Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara kami yang saat ini masih terkapar virus corona di mana tempat, di rumah-rumah sakit, di rumah isolasi, Tuhan tolong di sana, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu di sana Tuhan, dan mari Tuhan mereka boleh percaya semua bahwa ada Kristus Tuhan yang tetap setia dan tidak pernah ingkar janji, memberikan pertolongan tepat pada waktu, bahkan sakit penyakit apapun, beban persoalan apapun. Bahkan Tuhan dapati bangsa negeri kami dengan segala upaya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati seluruh upaya yang ada, lingkupi semua Tuhan. Semua itu menjadi berkat bagi bangsa negeri ini. Kemajemukan bangsa ini boleh terjaga, terisolir dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami, supaya setiap upaya-upaya datang untuk menolong bangsa kami, mau memperoleh bangsa ini dengan bermacam cara, kekuatannya dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh penginjilan, pemberitaan kesaksian di seluruh dunia, bangsa, negara, khususnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lewat setiap gereja, lewat setiap persekutuan-persekutuan penginjilan, lewat setiap yayasan penginjilan, lewat setiap model-model pelayanan, lewat para hamba Tuhan, lewat para pendeta, gembala-gembala gereja, evangelis, orang-orang persekutuan doa, kesaksian-kesaksian lewat puji-pujian, penyembahan-penyembahan pujian yang ada. Tuhan memberkati, kuduskan, menjadi berkat bagi dunia. Ada kemenangan jiwa-jiwa yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan, pergumulan seperti ini Mesbah Doa menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ada begitu banyak beban yang menjadi pokok pergumulan kami. Tuhan dapati saudara-saudaraku semua yang saat ini yang menaikkan doa, yang menaikkan pergumulan, ada kuasa Allah menyertai, ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini sembahyang doa kami dan Mesbah Doa dan renungan Tuhan memberkati agar menjadi berkat bagi semua kami, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Demikian dalam Mesbah Doa dan renungan yang sederhana, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan berjumpa pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan, shalom.